kita dapat melihat wajahnya yang indah. Dan yang terindah adalah dalam kehidupan kita ini, ketika kita dekat dengan Tuhan, rupanya Tuhan tidak jauh dari kita. Dia ada untuk kita. Dia selalu memperhatikan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan matanya selalu diarahkan. Matanya mengarah kepada kita. Karena itu mari kita balas tatapan kasih Tuhan itu dengan menatap kembali kepada Tuhan. Mataku tertuju kepadamu, seluruh hidupku kuserahkan kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, mataku tertuju padamu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Satu kerinduan bagi kita semua bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, kita memiliki kerinduan untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Karena dengan demikian kita sebenarnya sedang menyenangkan hati Tuhan.
Dan ketika Tuhan senang atas kehidupan kita, kita percaya bahwa berkat Tuhan ada untuk kita semua. Berkat kemurahan Tuhan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Walaupun pasang surut kehidupan kita ini kadang di atas, kadang di bawah. Tetapi karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita dapat merasakan ada satu sukacita besar di dalam kehidupan kita. Kita puji nama Tuhan berkat kemurahan-Mu. Kita satu dalam doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita ini ada kasih Tuhan dan berkat Tuhan untuk kita. Kita berdoa, kita serahkan persekutuan kita. Tuhan kami Yesus Kristus, kami hendak serahkan persekutuan doa kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di sore hari ini kami bisa bersama-sama semakin dekat dengan Tuhan. Dalam segala kondisi kehidupan kami ini, kami semakin lagi berserah kepada Tuhan. Karena itu kami hendak serahkan perjumpaan kami melalui Zoom meeting ini di dalam ibadah persekutuan doa. Dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan saja. Berkati kami semua dan berkati Tuhan saudara-saudara kami yang berhalangan saat ini. Yang dalam kesibukannya sehingga tidak bersama dengan kami. Kami percaya tangan Tuhan pun memelihara mereka sebagaimana Tuhan sudah memelihara kami semua. Ya ini Tuhan doa kami. Ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Dan kami bawa permohonan syukur kami ini dan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekuatan di dalam kehidupan kita semua adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita naikkan pujian ini dengan seluruh hati kita. Kita memuji Tuhan karena Dialah kekuatan yang sungguh-sungguh besar dalam hidup kita. Kekuatan di hidup.
kuasa Tuhan dapat kita rasakan ketika kita menjalani kehidupan kita ini dekat dengan Tuhan. Kuasa kasih Tuhan dapat kita alami ketika kita benar-benar hidup bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, tentu saja kita memiliki tanggung jawab tidak saja untuk dekat, tetapi juga untuk selalu mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita ini. Karena itu mari kita melatih pendengaran kita, melatih diri kita untuk selalu bisa merasakan, mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita menerima firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita menaikkan satu pujian. Penuhkanlah bejanamu, aku datang dan ku bersujud di hadapan. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk firman Tuhan ini. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami hendak menerima firman-Mu dan merenungkannya saat ini. Kami mohon kuasa Tuhan memberkati kami semua di tempat kami masing-masing. Dan kiranya firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi kekuatan baru
dalam kehidupan beriman kami. Kami dikuatkan, kami diberkati oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu juga di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, kami sambut berita firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 106 ayat 44 sampai 45 dan Lukas 1 ayat 54 sampai 55. Saya akan bacakan untuk kita firman ini. Ia Tuhan menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka. Lalu yang kedua Lukas 1 ayat 54 sampai 55. Ia menolong Israel hambanya ketika ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya membaca firman Tuhan ini, ada satu kegirangan, kesukacitaan ketika membaca firman Tuhan ini. Kenapa demikian? Rupanya ketika kita menghayati firman Tuhan yang kita terima pada hari ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah membacanya pagi hari tadi, karena ini juga adalah ayat yang tertera dalam Puji dan Janji. Kalau kita runut satu persatu ayat firman Tuhan ini, iya Tuhan menilik kesusahan mereka, menilik memperhatikan, menilik melihat kesusahan mereka. Mereka adalah umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang gak susah gitu ya? Siapa sih yang tidak dalam pergumulannya? Siapa sih yang tidak sedang dalam tantangan kehidupan? Ada yang mengatakan demikian, satu masalah selesai akan muncul masalah kemudian. Satu masalah kita sudah lewati akan muncul dan kita akan selalu dapat menghadapi masalah-masalah berikutnya. Ada yang katakan hidup ini penuh masalah. Tetapi rupanya dalam keterbatasan kita sebagai manusia ketika kita mengalami masalah, mengalami kesusahan, mengalami tantangan, terkhusus pada hari-hari ini. 1 tahun lebih kita COVID-19 itu masalah itu. Itu kesusahan buat kita semua. Karena memang kita dalam situasi susah. Dan seperti yang saya katakan tadi, siapa sih yang tidak mengalami kesusahan? Kita semua mengalami kesusahan. Siapa yang tidak mengalami tantangan? Kita semua mengalami tantangan. Tetapi apakah kita akan kalah oleh tantangan masalah itu? Tentu saja kita pasti kalah kalau kita sendirian saja dengan kekuatan kita. Tentu saja kita akan gentar mengalami masalah kalau kita menghadapinya sendirian. Tetapi firman Tuhan ini menjadi kegembiraan buat kita, ada sukacita melalui firman Tuhan ini. Rupanya ketika kita tidak kuat menghadapi kesusahan-kesusahan kita, ketika kita tidak kuat menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulan hidup kita, menegaskan melalui firman Tuhan ini bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia menilik, dia melihat kesusahan yang sedang kita hadapi. Bahkan di bagian berikutnya dalam ayat ini, ketika ia mendengar teriak mereka, ia ingat akan perjanjiannya kepada mereka. Bahwa ketika kita berteriak, meminta pertolongan Tuhan, Tuhan tidak menutup telinganya, tetapi Tuhan membuka telinganya lebar-lebar untuk menolong kita. Dalam Lukas 1 juga menyatakan lebih luar biasa lagi. Ia menolong Israel hambanya
karena dia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita. Saudara, kita adalah umat Tuhan, saya dan saudara sekalian. Kita ditolong oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan. Kita selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Kalau hari ini kita punya masalah, kalau hari ini kita mengalami kesusahan, kalau hari ini kita sedang bergumul, jangan takut dan jangan gentar. Kita datang kepada Tuhan. Kita berteriak kepada Tuhan meminta pertolongannya. Dan percaya dalam iman bahwa Tuhan pasti akan menyediakan jalan keluar dari pergumulan kita. Tuhan akan sediakan pintu keluar dari kesusahan-kesusahan kita. Ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, jangan kita berteriak dan meminta secara instan jawaban Tuhan. Itu kendala kita, saudara. Karena kita seringkali mintanya instan. Hari ini minta, hari ini mintanya jadi. Mari kita hargai proses kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita hargai dinamika perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena di dalam kehidupan beriman kita itu ada proses. Kita tidak akan seperti hari ini kalau kita tidak melewati satu proses kehidupan. Oleh karena itu saya mengajak sore hari ini, ketika kita dalam kesusahan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan berproses dalam kehidupan kita, membentuk kita menjadi satu pribadi yang lebih besar lagi. Menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Sekarang kita mintalah pertolongan Tuhan. Jalani kehidupan kita dalam proses bersama-sama dengan Tuhan. Sampai kita melihat Tuhan begitu baik. Teramat baik dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan senantiasa ada memberkati kita semua dalam hidup kita. Kalau hari ini kita dalam kesusahan, jangan takut, jangan tawar hati. Besok ada jalan yang indah buat kita. Kalau besok belum kita temukan, percayalah, lusa, minggu depan, bulan depan, Tuhan membukakan jalan-jalannya. Mari kita hidup dalam iman kita. Mari kita hidup dengan keyakinan kita bahwa hari esok akan lebih baik bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui firman Tuhan saat ini, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan. Saat ini dalam persekutuan doa kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita naikkan, mari kita berefleksi akan firman Tuhan ini dan kita sampaikan doa-doa dan harapan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Satu teduh sejenak bagi kita sekalian, dan sebelum kita masuk di dalam syafaat, saya mau memberi waktu bagi Bapak Ibu Saudara, jika ada pokok doa yang bisa kita naikkan pada sore hari ini di hadapan Tuhan kita. Saya melihat bersama-sama dengan kita ada Bu Heni juga, Tuhan memberkati, bersama-sama Pak Jeff sama Aka, Bu Made. Kalau ada pokok doa yang mau kita naikkan, boleh di-unmute lalu sampaikan kepada kita semua, nanti saya akan bawa di dalam doa. Saya persilakan Pak Jeff, ada pokok doa yang mau dinaikkan Pak Jeff dengan Aka?
khawatir akan ke depannya. Mungkin itu aja Pak ya. Oh ya, satu lagi doa untuk ini. Saudara saya di kampung itu yang saya bilang sama Pak Pendeta tadi siang di gereja. Sawah-sawah orang itu kena tikus semua itu. Iya Pak Jeff, bisa Ya, diulang, itu aja bisa dah. diulang, agak terputus Pak. tadi. Oh gitu ya, ini suaranya menggema nih. Nah, balik lagi suaranya nih. Iya. Ya, dengar. Ya Pak Pendeta, yang di kampung ada tikus, gitu aja. Iya. Ya. Padinya orang habis semua itu. Ya. Ya. Di kampung ya, di padi Ya, sama Pak, tikus. Oke, ya. Tadi juga Pak Jeff sudah sampaikan kepada saya. Terima kasih Pak Jeff. Bu Heni, Bu Made, ada pokok doa yang bisa kita naikkan dari Ibu? Bu Heni dah dulu Bu Heni. Bu Heni ya. Ya malam Bu. Baik Bu, terima kasih. Kita doakan supaya sehat selalu. Iya Bu Made, kalau begitu ada pokok doa? Iya Bu Heni. Iya, saya lihat juga Bu Made Sukerni juga baru masuk. Selamat sore Bu. Bu Made, kita mau berdoa. Ada pokok doa yang bisa dinaikkan Bu Made Sukerni? Ya Bu, bisa diulang sekali lagi? Iya Bu, Ibu Made, Bu Made Purwo. Iya Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kita naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa bersama. Dan mari kita bicara menaikkan doa kita untuk bangsa kita Indonesia. Untuk ekonomi bangsa kita ini secara keseluruhan dan juga di Bali. Pandemi COVID-19, seluruh persekutuan dan pelayanan yang ada di gereja dan juga kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kita arahkan hati kita dan kita percaya bahwa saat ini ketika kita naikkan doa kita, Tuhan sedang mendengar seruan kita. Dan kita yakin Tuhan akan menjawabnya sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, sore hari ini kami datang di hadapan-Mu dalam persekutuan doa. Kami bersama-sama memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan.
Dan di dalam persekutuan doa ini Tuhan, kami hendak membawa seruan permohonan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya ketika kami bawa doa-doa kami ini, Tuhan tidak tinggal diam. Tetapi kami percaya Tuhan sedang mendengar. Dan Tuhan sedang sediakan rencana-rencana yang baik. Rencana-rencana yang indah bagi kehidupan kami dan persekutuan kami. Bapa, kami hendak berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Telah sekian lama kami hidup dalam pandemik. Dan bukan saja Indonesia tetapi seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini sampai hari ini belum berakhir. Padahal sudah sekian lama terjadi. Kami dalam kekhawatiran sebagai manusia. Kami takut sebagai manusia Tuhan. Tetapi kami hendak berdoa. Meminta kekuatan Tuhan di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah bangsa kami Indonesia. Berkatilah Pulau Bali. Biarlah kami sebagai bangsa dapat menghadapi COVID-19 dan pandemik ini dengan pertolongan Tuhan dapat terselesaikan. Dapat dihentikan. Kami berdoa untuk vaksin-vaksin yang sudah ada dan sebagian besar masyarakat kami sudah menerimanya. Biarlah vaksin yang sudah diterima berguna untuk memutus mata rantai COVID-19. Kami berdoa Tuhan, Engkau kuduskan dan berkati. Baik yang kami sudah menerima vaksin maupun yang belum Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati. Agar kami selalu dijaga oleh Tuhan, dijauhkan dari virus corona. Kami mohon juga Tuhan secara ekonomi bangsa kami bisa keluar dari keterpurukan ekonomi. Bali bisa keluar dari keterpurukan ekonomi. Karena kami hidup dalam sektor pariwisata. Pulihkanlah ekonomi Indonesia dan Bali Tuhan. Pulihkanlah supaya ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan bangsa ini. Kesejahteraan dialami, kedamaian dapat terwujud. Bapa, berkati pemerintahan kami dari pusat hingga di daerah. Dengan seluruh kebijakan-kebijakan yang diembannya. Dengan hikmat Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, anggota MPR, DPR, TNI, Polri, bersinergi bersatu untuk membawa Indonesia yang lebih baik menjadi Indonesia yang lebih maju. Pemerintahan di Provinsi Bali khususnya di kota Denpasar diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi masyarakat. Bapa, kami berdoa bagi gereja-Mu. Tuhan, Engkau memberkati gereja-Mu dan pelayanan-Mu. Khususnya GKPB Jemaat Getsemani. Diberkati Tuhan. Bahkan persekutuan doa kami ini kiranya menjadi sarana dan alat dari Tuhan untuk kami semakin dekat lagi kepada Tuhan. Bapa, kami hendak berdoa bagi setiap keluarga yang ada di tengah jemaat-Mu. Biar masing-masing keluarga ada dalam berkat Tuhan. Dipersatukan dan dipersekutukan sebagai keluarga. Ada cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan masing-masing dari keluarga. Bapa, saat ini kami hendak mendoakan saudara kami, keluarga Bapak Jeffrey Sutarsa. Tuhan, Engkau memberkati kehidupannya. Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaannya. Saat ini Pak Jeffrey bersama Aka ada di Sanur. Sedang mengelola talenta yang Tuhan sudah berikan melalui usaha Jimmy Restoran. Dalam pandemi COVID-19, usaha ini mengalami gangguan, mengalami kendala. Karena itu Tuhan beri kekuatan bagi Bapak Jeffrey bersama dengan Aka untuk selalu
mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan kami berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Usaha yang Tuhan sudah sediakan bagi keluarga Bapak Jeffrey dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan stabil. Tentu saja situasi saat ini dalam pandemik masih dirasakan. Tetapi biarlah Tuhan memberikan kekuatan supaya tidak memiliki keputusasaan. Tetapi memiliki hikmat kebijaksanaan untuk mengelolanya dengan baik dan lebih baik lagi. Kami berdoa Tuhan, undanglah orang-orang untuk datang. Undanglah Tuhan supaya datang ke Jimmy untuk menikmati masakan, menikmati yang dihidangkan. Dan kami percaya Tuhan sediakan yang terbaik. Tuhan yang mengutus supaya ada profit yang terjadi di dalam restoran ini. Tuhan kami percaya dan yakin Tuhan punya rencana besar bagi Pak Jeffrey dan Aka dan keluarga melalui restoran, melalui Jimmy Cafe. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa bahwa di kampung Bapak Jeffrey punya lahan, punya kebun, punya sawah. Tetapi saat ini ada hama tikus yang menyerang. Sehingga produksi dari tanaman-tanaman berkurang. Karena itu kami berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau usir hama tikus itu. Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus, segala alat yang dipakai untuk mengalahkan hama, Tuhan sediakan. Segala upaya yang dilakukan, Engkau kuduskan. Sehingga hama-hama itu pergi dari lahan yang dimiliki oleh Pak Jeffrey. Bahkan bukan saja lahan Pak Jeffrey, tetapi seluruh lahan-lahan yang ada di sekitarnya yang mengalami hama tikus yang sama. Saat ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau enyahkan tikus-tikus yang menggerogoti tanaman-tanaman ini. Engkau enyahkan segala hama-hama yang ada. Dan Tuhan, Engkau kembalikan tanaman-tanaman ini menjadi lebih baik. Dan hasil dari sawah, dari kebun akan baik kembali. Dan menjadi berkat sukacita bagi Bapak Jeffrey, sekeluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Jeffrey, ibu, anak-anak, cucu, semua di dalam perlindungan Tuhan saja. Bapak kami berdoa bagi keluarga Bapak Heni, Ibu Heni. Khususnya kami berdoa untuk Gaby yang saat ini menghadapi ujian-ujian dalam ujian semester di perkuliahan. Kami serahkan anak kami Gaby ke dalam tangan-Mu. Biarlah Gaby dapat menyelesaikan perkuliahannya tepat pada waktunya. Dan apa yang menjadi harapan dan doanya akan Tuhan sediakan yang baik. Cita-citanya dapat digapai oleh karena kasih Tuhan. Berikan Bu Heni dan sekeluarga selalu dalam kesehatan, selalu dalam kekuatan, bahkan dalam pelayanannya semakin luar biasa. Sehingga menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Biarlah kasih-Mu selalu ada untuk Bu Heni beserta keluarga. Ya Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi anak kami Theo yang sedang sakit. Sudah 2 hari ya sakit, tidak enak badan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Theo sembuh dari segala sakit yang dideritanya. Theo sembuh oleh karena kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan kuasa-Mu ajaib. Kuduskan Tuhan obat-obatan yang dipakainya, upaya pengobatannya dalam berkat Tuhan sehingga menjadi alat Tuhan untuk proses
kesembuhan. Bu Made, Pak Oko Darmawan sebagai orang tua diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi anak-anaknya. Dan dapat merawat anak-anak dalam kasih Kristus. Berkati Tuhan, damai sejahtera dan sukacita senantiasa selalu hadir di tengah-tengah keluarga Pak Oko Darmawan bersama dengan ibu dan anak-anak. Bapak, kami berdoa bagi keluarga Pak Purwo, Bu Made. Tuhan, saat ini Pak Purwo dalam kondisi sakit oleh karena kakinya ada infeksi. Kami berdoa bersama-sama saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pak Purwo sembuh dari sakit yang dideritanya. Tuhan sembuhkan infeksi yang ada di kakinya. Tuhan sembuhkan. Dan dengan pertolongan-Mu ia dapat kembali sehat, segar, dan kembali bisa beraktivitas dengan baik. Tuhan pasti mengalahkan segala sakit yang diderita oleh Pak Purwo. Berkati Bu Made untuk bisa mendampingi Pak Purwo sekaligus juga merawat. Dan juga di dalam keluarganya ada damai sejahtera. Bahkan di dalam pelayanan yang dilakukan Bu Made menjadi berkat sukacita bagi seluruh jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini kami dalam pelayanan, ada tim multimedia, ada musik. Tuhan memberkati pelayanan yang ada di dalam persekutuan doa. Tuhan memberkati satu persatu pelayan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya dibalas dengan berkat sukacita. Sehingga senantiasa penuh semangat melayani Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami alaskan permohonan ini hanya di dalam satu nama. Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita dapat menaikkan doa-doa dan permohonan kita. Kita percaya saat ini Tuhan sudah mendengar dan Tuhan pasti akan sediakan rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita menutup persekutuan doa kita dengan menaikkan satu pujian, ku ingin selalu dekat padamu. Bapak Ibu sekalian, mari kita menutup persekutuan doa kita dan kita meminta dan memohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan,
dalam persekutuan doa, kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami dapat merenungkan firman Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kami dapat menaikkan doa-doa dan permohonan kami secara pribadi. Kiranya persekutuan doa ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua yang mengikutinya. Dan kami mengakhiri persekutuan doa kami dan kami memohon berkat Tuhan dalam hidup kami. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan melalui perantaraan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.